Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel SPT Garden, channel yang membahas tentang seputaran pertanian dan perkebunan. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini saya akan lagi-lagi berbagi pengalaman saya seputaran cara meracik pupuk pembuahan teman-teman. Setelah saya menyiramkan satu kali saja, tanaman saya sangat lebat sekali buahnya teman-teman. Hanya menggunakan beberapa bahan saja, teman-teman bisa membuat tanamannya berbunga lebat. Dengan pengalaman saya hanya satu kali penyiraman teman-teman, hasilnya sangat luar biasa, membuat tanaman berbuah sepanjang musim. Oke teman-teman, kira-kira apa saja bahan-bahan yang saya gunakan untuk melakukan peracikan membuat pupuk pembuahan? Sebelum teman-teman menonton lebih lanjut, teman-teman alangkah baiknya tonton video ini sampai selesai agar nantinya teman-teman tidak gagal paham. Tonton dulu intro dari channel SPT Garden. Oke teman-teman, pertama-tama menyediakan wadah yang berukuran 5 liter teman-teman. Tetapi saya hanya membuat racikan ini dengan skala kecil, yaitu 1 liter saja teman-teman. Dengan beberapa bahan yang saya akan padukan menjadi satu, maka hasilnya nanti akan menjadi super turbo. Oke teman-teman, bahan pertama yang saya gunakan tentunya adalah bahan dapur. Teman-teman menggunakan air cucian beras ya teman-teman, seperti ini yang sudah saya siapkan. Air cucian beras yang pertama itu lebih bagus teman-teman daripada air cucian beras yang sudah kedua kalinya atau ketiga kalinya. Oke, langsung saja saya akan mencampurkan air cucian beras ini sebanyak 1 liter teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kita tuangkan ke wadah yang berukuran 1 liter ini. Kemudian bahan selanjutnya teman-teman, saya menggunakan, mungkin teman-teman tidak banyak tahu tentang bahan yang satu ini. Saya hanya menggunakan 1 saset teh sariwangi teman-teman, yang harganya lumayan murah, yaitu hanya 1.000 saja dengan 1 saset ini. Mungkin teman-teman belum tahu manfaat dari teh saset sariwangi ini, karena teh sariwangi ini khasiatnya buat tanaman sangat luar biasa ketika dipadukan dengan beberapa bahan dan akan menjadi pupuk yang luar biasa. Oke teman-teman, langsung saja saya akan tuangkan atau campurkan teh sariwangi ini ke dalam air cucian beras yang sudah saya sediakan. Nah, dengan 1 saset ini teman-teman isinya sangat banyak sekali, yaitu berisi 4 ya teman-teman. Yaitu berisi 4 ya teman-teman, dan ini semuanya harus kita campurkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Oke, kita akan tuangkan satu persatu teman-teman, seperti ini. Oke, langsung saja seperti ini teman-teman, kita campurkan teh saset sariwangi ini satu persatu. Nah, kita tuangkan semuanya ya. Dengan hanya menggunakan racikan ini, maka tanaman teman-teman semuanya akan berbunga lebat. Apalagi tanaman teman-teman yang jarang berbunga, jarang berbuah, dan tanaman mandul, dengan sekali siram dengan racikan ini, maka tanaman teman-teman akan berbunga dan berbuah lebat, anti rontok. Oke teman-teman, seperti ini kita tuangkan semuanya 4 teh sariwangi ini teman-teman. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita aduk sampai merata teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita aduk air cucian berasnya dengan teh sariwangi ini agar tercampur menjadi rata. Dan ini adalah pengalaman saya teman-teman setelah saya meraciknya beberapa waktu lalu. Kemudian saya aplikasikan ke beberapa tanaman, hasilnya di luar dugaan sampai tanaman saya berbunga dan berbuah lebat. Oke, bahan selanjutnya saya akan campurkan 1 sendok micin teman-teman, seperti ini. Kita campurkan 1 sendok micin. Teman-teman boleh menggunakan jenis micin apa saja, baik itu sasa maupun ajinomoto, karena fungsi dan manfaatnya
mecin sama saja untuk merangsang pembungaan terhadap tanaman yang jarang berbunga. Oke, dengan takaran yang 1 liter air cucian beras, maka teman-teman menggunakan mecin sebanyak 1 sendok seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita campurkan dan kita aduk kembali agar mecin, teh saset, dan juga air cucian beras ini menjadi satu. Oke, bahan selanjutnya teman-teman yang tidak kalah penting yaitu adalah ini teman-teman, NPK 1616 ini. Teman-teman hanya menggunakan NPK 16 ini sebanyak 2 sendok saja ya teman-teman. Dan NPK ini khasiatnya luar biasa buat tanaman. Mungkin teman-teman sudah pada mengetahui khasiat dari NPK 1616 terhadap tanaman yang sangat manjur sekali. Dan oke, langsung saja teman-teman, saya akan meleburkan NPK ini dengan wadah yang berbeda seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan sedikit air seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita aduk sampai NPK ini melebur menjadi satu ya. Nah, seperti ini teman-teman, sudah berubah warna. Nah, oke, sudah melebur teman-teman seperti ini. Lalu kita campurkan ke dalam racikan yang sudah berisi 3 bahan ini teman-teman. Oke, kita campurkan seperti ini. Nah, lalu kita aduk lagi ya teman-teman sampai merata biar tercampur dengan sempurna. Nah, dan bahan selanjutnya saya menggunakan bahan untuk mengurai bakteri-bakteri yang terkandung di dalamnya, yaitu adalah E4. Nah, di mana E4 ini adalah bakteri fermentasi bahan organik yang sangat bagus sekali untuk dijadikan bahan campuran terhadap pupuk pembuahan teman-teman. Oke, saya di sini menggunakan E4 ini untuk membangunkan dormannya ya teman-teman, yang terkandung di dalam racikan ini sebanyak 1 tutup botol saja. Nah, seperti ini teman-teman, 1 tutup botol saja. Nah, apabila teman-teman mencampurkan E4 ini tentunya harus ada yang namanya molase teman-teman. Apabila teman-teman tidak mempunyai molase atau gula merah, teman-teman bisa menggunakan gula pasir atau bisa menggunakan tetes tebu. Jika teman-teman masih tidak mempunyai kedua-duanya, yaitu gula merah, tetes tebu, atau gula pasir, maka teman-teman cukup menggantinya dengan menggunakan kecap saset teman-teman seperti ini. Kecap saset ini teman-teman bisa menggunakan jenis apa saja ya, baik itu Bango, ABC, dan juga kecap lainnya, itu sama saja fungsinya teman-teman. Karena saya tidak mempunyai molase atau gula merah, saya menggunakan kecap sebanyak 1 sendok ya teman-teman, seperti ini. Bahan campurannya cukup lumayan banyak, tapi khasiatnya buat tanaman sangat luar biasa. Teman-teman bisa membuktikannya di rumah masing-masing, dan hasilnya teman-teman bisa teman-teman lihat setelah beberapa hari menggunakan racikan ini. Oke, kita langsung campurkan 1 sendok kecap manis ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita aduk sampai merata antara air cucian beras, kemudian 1 saset teh, dan kemudian 1 sendok mecin, dan juga 2 sendok NPK 1616, dan 1 sendok kecap, dan 1 tutup botol E4 teman-teman. Dan teman-teman jangan heran apabila bahan racikannya lumayan banyak, tetapi teman-teman jangan melihat itunya, tetapi lihatlah hasilnya nanti setelah kita menggocokkannya, maka hasilnya sangat luar biasa teman-teman. Ini adalah pengalaman pertama saya. Setelah saya aplikasikan ke tanaman, hanya menunggu hitungan hari, maka tanaman berbunga dan berbuah lebat. Oke teman-teman, dan ini tidak bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman, tetapi kita perlu memfermentasi racikan ini selama 1 malam saja teman-teman. Kemudian setelah 1 malam kita melakukan fermentasi, teman-teman bisa mengaplikasikannya ke tanaman. Dosisnya teman-teman bisa diatur sendiri ya teman-teman. Misalnya teman-teman menggunakan air 10 liter air bersih,
teman-teman jangan khawatir. Teman-teman hanya menggunakan racikan ini 1 gelas kopi ya teman-teman, dengan campuran 10 air bersih. Maka setelah kita campurkan, teman-teman bisa menyiramkannya ke tanaman. Kalau teman-teman akan mengocorkannya ke tanaman, teman-teman bisa per tanaman tabula pot itu dikasih 1 gayun saja. Dan apabila teman-teman mau menyiramkannya ke tanaman yang ditanam di tanah, teman-teman bisa menggunakan 2 gayun atau bisa dengan 3 gayun, dan itu sangat akan terbukti sekali teman-teman. Oke teman-teman, saya kira ini sudah cukup penjelasan dari awal untuk meracik pupuk yang luar biasa ini. Dan sebelum saya akhiri video ini, alangkah baiknya teman-teman dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, dan subscribe, juga nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru channel SPT Garden. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.